Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh siswa kelas 7. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan masih baik dan semangat ya. Nah, kita masih melanjutkan materi IPA bab 3. Pada pertemuan kedua ini submaterinya tentang pemisahan campuran dan perubahan materi. Tujuan pembelajarannya nanti kalian akan mempelajari tentang pemisahan campuran, manfaatnya, serta perubahan fisika dan kimia, dan contoh-contoh perubahan fisika kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang campuran. Campuran itu terdiri dari 2 zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus kita pisahkan. Jadi dari beberapa campuran yang tercampur, kita masih bisa memisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika melalui beberapa metode atau cara pemisahan campuran, yaitu secara filtrasi, sentrifugasi, destilasi, kromatografi, sublimasi, kemudian evaporasi, dan ada atraksi magnetik. Kita akan mempelajari metode pemisahan campuran yang pertama, yaitu filtrasi atau istilahnya adalah penyaringan. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian pernah memisahkan campuran dengan cara menyaringnya, seperti pada saat kalian membuat santan dari ampas kelapa, atau memisahkan kotoran yang ada pada larutan gula, atau pada saat kalian membuat kopi dan teh. Nah, metode ini adalah yang paling sederhana dengan cara menyaring. Pada prinsipnya, proses penyaringan ini berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur, di mana ukuran partikel zat yang lebih besar akan tertinggal di penyaring, dan ukuran partikel zat yang lebih halus akan menjadi hasil penyaringnya. Zat hasil penyaring biasa disebut dengan zat filtrat, sedangkan zat sisa dari penyaringan disebut sebagai residu. Contoh lain, pada proses penjernihan air dan pembuatan garam dari air laut, itu juga menggunakan metode penyaringan atau filtrasi. Silakan kalian simak video proses penjernihan air secara sederhana dengan menggunakan filtrasi. Metode pemisahan campuran yang kedua adalah sentrifugasi atau penyaringan. Ini hampir sama dengan penyaringan. Perbedaannya di sini adalah ukuran partikel zat yang bercampur itu sama atau lebih halus dibandingkan dengan secara filtrasi. Biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada proses pemisahan sel-sel darah antara sel darah merah, sel darah putih dengan plasma darahnya. Itu biasa menggunakan metode penyaringan secara sentrifugasi dengan menggunakan suatu mesin yang dinamakan mesin sentrifugal atau pemutar. Ini gambarnya mesin sentrifugal. Mesin ini akan berputar dengan kecepatan tinggi, kemudian memisahkan cairan di dalam tabung ini yang sudah bercampur dengan cairan yang lainnya. Ini contohnya ya. Selanjutnya, pemisahan campuran dengan cara destilasi atau penyulingan. Banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan industri. Misalnya pada saat memurnikan air laut sehingga diperoleh air tawar. Air laut yang akan dimurnikan itu dimasukkan dalam satu wadah yang disebut dengan labu.
labu distilasi. Ini ya bentuk labu distilasi. Labu ini berisi air laut, kemudian dididihkan atau dipanaskan. Ini panaskan pada suhu 100 derajat. Ketika air laut dididihkan dan menguap, hanya air yang menguap itu hanya air, kemudian garam tidak ikut menguap karena titik didihnya jauh lebih tinggi daripada air laut, daripada air. Kemudian uap air itu akan melewati tabung pendingin, ini dan mengembun menjadi air tawar dalam tabung penampung. Ini dalam tabung penampungnya ya. Kemudian zat hasil distilasi disebut distilat, sedangkan zat hasil yang tertinggal di dalam labu distilat disebut residu. Ini zat hasil destilasi. Alat ini biasanya disebut sebagai alat distilator atau alat destilasi. Ini salah satu contoh proses penyulingan. Contoh lainnya adalah pada saat memisahkan minyak bumi dengan komponen penyusun minyak bumi, atau memisahkan bensin dengan campurannya, bisa juga memisahkan alkohol dengan air yang bercampur. Jadi pada prinsipnya menggunakan perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur. Selanjutnya, metode pemisahan campuran secara kromatografi. Kromatografi ini adalah pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel yang bercampur dalam bentuk medium diam ketika dialiri suatu medium yang bergerak. Biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memisahkan berbagai zat warna dalam makanan, kemudian tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang. Kita menggunakan metode kromatografi. Silahkan kalian simak video tentang pemisahan secara kromatografi berikut. Metode kromatografi adalah metode yang digunakan untuk memisahkan zat-zat penyusun suatu campuran berdasarkan perbedaan kemampuan melarut dalam pelarut tertentu dengan menggunakan kertas sebagai medianya. Langkah-langkahnya adalah membuat garis pada salah satu ujung kertas. Meneteskan zat yang akan diuji pada garis. Garis ini ditetapkan sebagai garis acuan. Mencelupkan ujung kertas yang dekat dengan garis ke dalam pelarut. Mengamati dan menunggu beberapa saat. Mengukur jarak antara batas pelarut dan noda terhadap garis. Membuat perbandingan antara jarak noda terhadap garis. Perbandingan ini disingkat dengan nama RF, yang merupakan singkatan dari retardation factor atau dikenal juga dengan retention factor. Nilai RF bukan merupakan konstanta fisika. Nilai ini bergantung pada beberapa faktor, yaitu jenis kertas, ketebalan kertas, jenis pelarut, suhu, dan banyaknya tetesan. Selanjutnya kita akan mempelajari pemisahan metode campuran dengan sublimasi. Sublimasi ini pemisahan yang didasarkan pada campuran zat yang dapat memiliki kemampuan menyublim, yaitu perubahan wujud padat ke wujud gas. Seperti pada gambar percobaan ini, kita akan memisahkan tadatan iodin atau kapur barus yang kotor, dipisahkan dengan campuran pengotornya yaitu pasir. Kapur barus yang bercampur dengan pasir akan menguap menjadi gas karena pemanasan. Ini kapur barus yang bercampur dengan pasir akan menguap. Kemudian uap gas dari kapur barus akan menyublim menjadi kapur barus dan menempel pada pinggan penguap. Nah, dengan cara itu kapur barus dapat dipisahkan dari campurannya.
Selanjutnya pemisahan secara evaporasi, ini juga hampir sama prosesnya. Penguapan, memisahkan zat padat dari larutan dengan menguapkan pelarutnya. Saat larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan jenuh dan membentuk kristal garam. Ini contohnya hampir sama dengan sublimasi. Selanjutnya atraksi magnetik. Ini pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat penyusun campuran. Misalnya memisahkan serbuk besi dari pasir. Ibu harapkan kalian paham mengenai metode pemisahan campuran. Silahkan kalian pelajari lagi metodenya pemisahan campuran itu dari buku paket. Buku paket itu ada di halaman 110 sampai halaman 116 di buku paket IPA kalian. Kita lanjut ke materi perubahan materi. Sifat materi itu dibedakan menjadi dua ya, ada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika atau sifat fisis itu berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Contohnya dari bentuk zat, warna zat, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, daya hantarnya, kemudian ukuran partikel zat, sifat kelarutan, kemagnetan, dan massa jenis. Ini adalah sifat-sifat fisika dari suatu zat. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia dan menghasilkan zat baru. Nah, dari sifat fisika dan sifat kimia ini kita akan mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimianya. Perubahan fisika ini adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi tidak ada zat baru yang terbentuk pada proses perubahan secara fisika. Misalnya di sini adalah peristiwa menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, melarut, serta perubahan bentuk lainnya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari pada saat kayu dirubah menjadi bentuk benda seperti meja, lemari, kemudian batang besi dirubah menjadi kursi. Itu semua tidak membentuk zat baru, hanya bentuk bendanya saja yang berubah. Pikiran paham mengenai fisika, kemudian lanjut ke perubahan. Dari perubahan kimia biasanya terbentuk zat baru, terbentuknya bau atau gas, terbentuknya endapan yang baru, perubahan warna, dan perubahan suhu. Contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian pelajari juga dari buku paket kalian dari halaman 117, 118 ya. Nah, perubahan fisika ini misalnya tadi hanya bentuknya saja yang berubah tapi tidak ada zat baru yang dihasilkan. Contohnya ya. Kemudian perubahan kimia, ini contohnya. Ingat perubahan kimia tadi akan menghasilkan zat baru. Sampai di sini materi Ibu hari ini. Ibu harapkan kalian paham. Ibu minta kalian tetap semangat. Kalau memang ada kesulitan, silahkan bertanya langsung ke WA Ibu atau bisa kalian pelajari lagi dari buku paket kalian. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.